Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Ayama Kolbi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan belajar mengenai ragam bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia itu sudah dikenal sebelum masa penjajahan, meskipun dulu namanya belum bahasa Indonesia. Berikut saya simpulkan pengertian ragam bahasa Indonesia. Saya mengambil pengertian dari Bahman tahun 1999 bahwasanya ragam adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Yang kedua ialah penyebab terjadinya ragam bahasa. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua faktor sejarah, dan yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Yang pertama ada faktor budaya. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa, Papua, serta beberapa wilayah di Indonesia. Jadi jelaslah bahwa faktor budaya menyebabkan terjadinya bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua ada faktor sejarah. Setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan dari bahasa nenek moyang sendiri dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, biasanya menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang agak besar dan tinggi. Baik, yang ketiga ialah macam-macam ragam bahasa. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan cara pandang penutur, dan yang ketiga ialah berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama ada berdasarkan media. Terbagi menjadi dua, ada ragam lisan dan ragam tulis. Yang kedua berdasarkan cara pandang penutur, terbagi menjadi lima. Yang pertama ragam penutur, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang ketiga ada berdasarkan topik pembicaraan, terbagi menjadi lima. Yang pertama ada ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan yang terakhir ialah ragam politik dan hukum. Yang keempat atau yang terakhir ialah berdasarkan situasi pemakaian, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada formal, yang kedua semi formal, dan yang ketiga ialah non formal. Yang pertama adalah formal, terbagi menjadi dua, situasi resmi, dan yang kedua ada pidato, rapat atau seminar. Yang kedua ada semi formal, terbagi menjadi dua, diskusi dengan teman kelompok, ragam jurnalistik, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada non formal, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada situasi tidak resmi, berbicara dengan teman akrab, dan lain-lain sebagainya. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai ragam bahasa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.